Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul tentang penganggaran pendanaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabiha Dwina Rasya dengan NIM 230202022 Perbankan Syariah semester 5A reguler pagi. Dan untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh teman saya bernama Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Febrina Putri dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 230202055 semester 5A reguler pagi. Di sini kami akan membuat video pembelajaran yang membahas tentang penganggaran pendanaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Penganggaran Bank Syariah yang diampu oleh Ibu Zunaida Rizka SEME. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu penganggaran pendanaan. Nah, penganggaran pendanaan adalah sebuah proses merencanakan kebutuhan dana sebuah organisasi ataupun bisnis serta menentukan sumber dana yang paling tepat untuk mendukung kegiatan operasional maupun pengembangan sebuah usaha. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan, sehingga aktivitas bisa berjalan lancar dan risiko keuangan dapat dikendalikan. Dalam proses penganggaran pendanaan, perusahaan biasanya memulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan dana seperti dana untuk membeli aset baru, kemudian dana untuk membayar operasional, memperluas usaha, ataupun menutupi kebutuhan jangka pendek seperti kas harian. Nah, setelah mengetahui kebutuhan dana, perusahaan kemudian dapat menghitung berapa besar dana yang diperlukan dan dalam jangka waktu berapa lama dana itu akan digunakan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang tujuan penganggaran pendanaan. Tujuan penganggaran pendanaan yang pertama itu ada memastikan ketersediaan dana. Nah, tujuan utama penganggaran pendanaan adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya. Kemudian yang kedua, menggunakan dana secara efektif. Penganggaran pendanaan membantu perusahaan mengatur penggunaan dana agar lebih terarah dan tidak boros. Dengan anggaran yang jelas, manajemen dapat mengetahui area mana yang benar-benar membutuhkan dana dan mana yang bisa ditunda atau dikurangi. Yang ketiga, ada mengurangi risiko keuangan. Nah, perusahaan yang tidak memiliki rencana pendanaan akan berisiko menghadapi masalah seperti kehabisan kas, tingginya utang, atau bunga pembiayaan yang terlalu besar. Yang keempat, mendukung keputusan investasi. Investasi seperti pembelian mesin, pembukaan cabang baru, atau pengembangan produk membutuhkan dana besar-besaran dan perencanaan pendanaan yang matang. Dengan penganggaran pendanaan, perusahaan nantinya akan dapat memastikan apakah keputusan investasi tersebut layak dilakukan dan apakah dananya tersedia serta bagaimana dampak finansialnya dalam jangka panjang. Kemudian yang kelima, menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Penganggaran pendanaan tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan kondisi keuangan perusahaan untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses penganggaran pendanaan. Proses penganggaran pendanaan biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dana.
Perusahaan menentukan apa saja yang perlu dibiayai, seperti pembelian mesin baru, perluasan usaha, atau kebutuhan kas harian. Yang kedua, menganalisis sumber pendanaan. Setelah mengetahui kebutuhan dana, perusahaan memilih sumber pendanaan yang paling sesuai. Pilihannya bisa dari sumber internal seperti laba ditahan, arus kas, operasional, atau penjualan aset. Yang kedua, sumber eksternal seperti pinjaman bank, pembiayaan lembaga keuangan, obligasi, atau modal investor. Yang ketiga, menghitung biaya modal atau cost of capital. Dalam bagian ini, perusahaan dapat membandingkan biaya dari tiap sumber dana, misalnya bunga pinjaman atau dividen kepada investor. Yang keempat, menyusun anggaran pendanaan. Pada tahap ini, perusahaan memformalkan rencana dana dalam bentuk dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat jumlah dana yang dibutuhkan, sumber dana, jadwal penggunaan dana, dan perkiraan pengembalian. Selanjutnya, kita akan membahas bagian fungsi penganggaran pendanaan. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Penganggaran pendanaan berfungsi membantu perusahaan dalam merencanakan semua kebutuhan dana yang akan datang. Dengan perencanaan, perusahaan nantinya akan dengan mudah dapat menentukan berapa dana yang dibutuhkan untuk operasional, investasi, atau proyek tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Setelah anggaran dibuat, penganggaran pendanaan menjadi alat pengendali untuk memastikan bahwa penggunaan dana tidak melenceng dari rencana. Yang ketiga, sebagai alat koordinasi. Penganggaran pendanaan juga berfungsi menghubungkan berbagai bagian dalam perusahaan seperti bagian keuangan, produksi, pemasaran, dan manajemen puncak. Semua bagian harus menyusun rencana berdasarkan anggaran yang sama agar kegiatan perusahaan lebih selaras. Yang keempat, sebagai alat evaluasi kinerja. Perusahaan dapat menilai apakah penggunaan dana sudah efektif dengan membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasinya. Misalnya, apakah dana yang dialokasikan sudah cukup, apakah ada pengeluaran yang tidak perlu, dan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, sebagai dasar pengambilan keputusan. Penganggaran pendanaan memberikan informasi penting yang menjadi dasar manajemen dalam mengambil keputusan. Dengan adanya anggaran, keputusan yang diambil akan lebih rasional, terukur, dan sesuai dengan kondisi keuangan di dalam sebuah perusahaan. Baiklah, untuk kesimpulan dari penganggaran pendanaan ialah penganggaran pendanaan merupakan proses yang membantu perusahaan merencanakan dan mengatur kebutuhan dana agar kegiatan operasional dari pengembangan usaha bisa berjalan dengan lancar. Melalui penganggaran yang baik, perusahaan dapat memastikan dana tersedia, menggunakan dana secara efektif, serta mengurangi risiko keuangan. Tujuan dan fungsi penganggaran ialah saling mendukung, yaitu membantu perusahaan merencanakan penggunaan dana, mengendalikan pengeluaran, menyelaraskan kegiatan antar bagian, mengevaluasi kinerja, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Sekian dari video yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.